Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktunya berdoa kok guyon aja, ayo. Azam. Enggak, Bu. Azam. Waktunya berdoa kok guyon aja. Gak boleh kayak gitu lain kali ya. Oke, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tentang Nabi Musa. Tentang Nabi Musa, temen tak? Enggak, kemarin bukan tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu minggu kemarinnya lagi. Minggu kemarin tentang apa? Nabi Harun. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang Nabi Harun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Nabi Zulkifli. Ya, diperhatikan baik-baik ya, biar nanti kalian bisa menjawab pertanyaan. Iki diceritakno. Mic-nya dimatikan ya, biar nanti kalian fokus melihat videonya. Ya. Nabi Zulkifli. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Basyar. Di sini Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Nama aslinya Nabi Zulkifli itu Basyar ya. Oke, Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki sifat yang sabar dan teguh pendiriannya. Dia hidup dengan raja yang adil dan bijaksana. Pada suatu hari, sang raja sedang mencari penerus tahta kerajaan. Karena beliau tidak mempunyai anak, akhirnya sang raja ini mencari tahta dari orang lain. Mic-nya dimatikan ya, anak pondok ya. Ya, Bu. Barang siapa di sini yang dapat berperilaku sabar, berpuasa di siang hari, dan beribadah di malam hari, maka
ia akan menggantikannya sebagai raja. Raja itu memberi syarat kalau pengen jadi raja, ya itu syaratnya. Harus sabar, kalau siang puasa, kalau malam sholat malam, wiritan, beribadah kepada Allah, itu nanti yang akan dipilih sama raja menggantikan beliau. Dari semua persyaratan itu tadi, orang-orang tidak ada yang kuat. Orang-orang tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan syarat yang berat seperti itu. Akhirnya, seorang anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangannya dan sanggup menjalankan syarat tersebut. Mohon maaf, Baginda, saya mau mencoba syarat tersebut. Saya ingin menjalankan syarat tersebut. Ternyata si Bashar ini kuat menjalani puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan selalu berperilaku sabar. Lah karena kesanggupan itulah ia diberi nama Zulkifli yang artinya sanggup. Jadi Nabi Zulkifli itu bukan nama asli ya. Nama aslinya adalah Bashar. Zulkifli itu adalah nama panggilan karena dia sanggup melakukan perintah dari raja. Nabi Zulkifli pun akhirnya diangkat menjadi raja dan menjalankan amanah raja sebelumnya. Nah, apa tadi yang disyaratkan? 1, beribadah di malam hari, sholat malam, wiritan. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, selalu berperilaku sabar. Nabi Zulkifli juga diangkat sebagai ketua hakim di pengadilan. Nah, pada suatu hari, setan ingin mencoba menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Karena dianggapnya, apa benar Zulkifli itu sabar? Coba sih aku goda. Setannya bilang kayak begitu. Sebentar, ada temennya yang masuk. Apa benar Zulkifli itu sabar? Coba sih aku goda. Karena Nabi Zulkifli itu gini, Nabi Zulkifli itu kan orangnya sudah jadi raja, terus jadi ketua menteri kehakiman. Nah, otomatis kan tidurnya kurang. Orang-orang sukses, orang-orang besar itu bukan dibangun atau dibentuk dari orang yang suka tidur. Malah orang sukses, orang besar itu dibentuk dari orang yang kurang tidur. Kurang tidur itu bukan berarti begadang di malam hari nonton bola atau bermain, enggak. Kurang tidur karena apa? Karena melakukan kegiatan. Kurang tidur karena apa? Karena beribadah kepada Allah, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Begitu juga dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli malam itu kurang istirahat karena dari pagi, siang, sore, malam itu masih ngurusi kerajaan dan ngurusi negaranya karena beliau adalah menteri kehakiman. Nah, waktu itu mau menjelang tidur, setan mencoba menguji kesabarannya Nabi Zulkifli. Coba apakah dia memang benar-benar sabar. Akhirnya setan menyerupai kakek-kakek tua, berpura-pura menjadi kakek tua. Si kakek berpura-pura ia habis dirampok di tengah jalan. Wahai Zulkifli, hartaku telah habis dirampok di tengah jalan. Akhirnya Nabi Zulkifli karena ketua persidangan mau membahas itu dong. Wahai kakek, datanglah besok di area persidangan. Aku akan menunggumu dan aku akan membebaskan harta-hartamu. Aku akan membelamu. Sampai keesokan harinya, Nabi Zulkifli menunggunya di persidangan. Dari pagi, siang, sore, sampai malam ini kakek kenapa kagak datang-datang? Katanya hartanya habis. Di sini kita mau membantu, tapi kakeknya nggak datang. Nah, akhirnya ketika Nabi Zulkifli mau tidur,
pada malam harinya, si kakek tua itu datang kembali pada Nabi Zulkifli saat mau tidur. Pada malam berikutnya, nah, di sini ditanya sama Nabi Zulkifli, wahai kakek, kenapa engkau tidak datang di persidangan tadi? Aku sudah menunggumu untuk membelamu, membebaskan harta-hartamu. Wahai Zulkifli, ketahuilah, orang yang merampokku itu sangat cerdas. Ketika persidangan dibuka, hartaku dikembalikan. Tapi ketika persidangan ditutup, hartaku dirampas kembali. Bilang kayak gitu. Akhirnya Zulkifli, ya udah kayak nanti saya akan mencari solusinya bagaimana. Nah, pada malam berikutnya, ketika Nabi Zulkifli sudah capek, bilang kepada prajuritnya, aku sangat lelah hari ini. Jadi, jangan biarkan ada orang lain yang masuk, apalagi mengetok pintu. Aku ingin istirahat. Nabi Zulkifli bilang kayak begitu pada prajurit-prajuritnya. Terus, pada malam berikutnya Nabi Zulkifli tadi mau istirahat, tiba-tiba dengar dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Siapa lagi nih yang mau masuk? Kan sudah ku bilang aku lelah, aku pengen tidur. Tapi ya udah, dengan sabar Nabi Zulkifli bangkit. Wahai prajurit, siapakah yang mengetok pintu? Tidak ada, Nabi Zulkifli. Ada, tadi aku dengar ada suara mengetuk pintu. Tidak ada. Coba, saya sudah keluar, seluruh prajurit keluar mencari, ternyata tidak ada orang yang mengetuk pintu. Hingga akhirnya Nabi Zulkifli mengetahui bahwa yang mengetuk pintu itu bukanlah manusia, melainkan setan yang ingin menggoda Nabi Zulkifli. Karena kesabaran Nabi Zulkifli yang luar biasa, istirahatnya kurang, tidur, tapi beliau masih dengan sabar menghadapi orang-orang, gangguan orang-orang. Dengan izin Allah, Nabi Zulkifli tadi sangat mempunyai kesabaran yang luar biasa. Setannya nggak terima dong. Aku memang adalah setan yang menggodamu. Dan kamu benar-benar orang yang sabar, Zulkifli. Setan bilang kayak begitu. Nah terus Nabi Zulkifli memerintahkan tentara dan rakyatnya pada suatu ketika ya. Ini Nabi Zulkifli memerintahkan tentara dan rakyatnya untuk berperang melawan pemberontak. Apa itu? Akan tetapi semua tentaranya ketakutan dan tidak mau berperang karena takut mati. Perang pun terjadi dan tidak ada satupun dari tentara rakyat Nabi Zulkifli tadi mati dalam peperangan. Karena apa? Karena Nabi Zulkifli bilang kepada Allah, wahai Allah, hari ini aku dan rakyatku akan melawan pemberontak. Tapi rakyatku takut mati. Maka lindungilah aku dan seluruh rakyatku. Bilang kayak gitu Nabi Zulkifli kepada Allah. Dan akhirnya ketika perang, seluruh rakyat bala tentaranya Nabi Zulkifli tidak ada yang mati satupun. Nah itu adalah buah kesabaran dari Nabi Zulkifli. Akhirnya Allah mengabulkan seluruh doa-doanya. Jadi di sini sifat-sifat teladan Nabi Zulkifli ada yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil kesimpulan. Ya, yang pertama harus sabar. Yang kedua harus teguh pendiriannya. Teguh pendirian itu apa? Teguh pendirian itu kalau mau A ya A, kalau mau B ya B, jangan A, B, C gitu. Cita-citanya pengen apa? Pengen jadi dokter, ya udah dokter. Pengennya belajar, ya udah dokter. Pengen jadi guru, ya udah belajar jadi guru. Jangan aku pengen besok jadi dokter, besoknya lagi pengen jadi guru, besoknya lagi pengen jadi tentara. Nah, itu masih belum teguh pendiriannya.
Nah gitu. Yang ketiga kita harus rajin beribadah. Jadi orang yang rajin beribadah itu akan disayang sama Allah. Ya, sama seperti tadi. Orang yang sukses, berkali-kali Bu Vicky bilang, orang yang sukses itu bukan muncul dari orang yang enak-enakan. Tapi orang sukses muncul dari orang-orang yang bersusah payah. Yang kalau siang puasa, kalau malam melekan, sholat malam, dan wiridan. Nah itu makanya rajin beribadah. Yang keempat, berdoa dan memohon kepada Allah. Tidak kepada berhala, tidak kepada selain Allah. Nah itu adalah sifat teladan dari Nabi Zulkifli yang bisa kita teladani atau yang bisa kita tiru. Nah anak-anak, selesai sudah pelajaran kita di tema 5 ini. Jadi pelajarannya kalian kelas 4 ini sudah habis. Ya. Hari ini Bu Vicky tidak buka sesi tanya jawab. Tapi kalian mengerjakan ulangan harian dari bab bersih itu sehat sampai ada OAS ya Bu ya. Sampai seluruh kisah Nabi dan Rasul. Jadi hari ini tidak ada pertanyaan dan pembebasan tugas, tapi kalian seluruhnya wajib mengerjakan ulangan harian. Oke? Linknya akan Bu Vicky share nanti di grup. Jadi sabar dulu ya, kalau linknya belum di-share, sabar dulu. Nanti setelah pembelajaran ini nih, Bu Vicky share. Oke, jangan ngechat mana bullyingnya, jangan kayak gitu. Biasa saja nanti Bu Vicky share. Oke? Selamat mengerjakan, semangat. Kalau dapat nilai bagus, ya kalian dapat hadiah dari Bu Vicky. Kayak contohnya kemarin PH1, PH2, PTS dapat nilai bagus, 3 nilai dapat hadiah. Begitupun juga sekarang PH4, PH5 sama PAS kalau bagus ya dapat hadiah lagi. Tapi yang bagus, kalau nggak bagus ya nggak dapat hadiah. Yang nilainya sempurna semua. Oke, kalau gitu kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.